Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita akan membaca firman yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Saudara dan saudari yang terkasih, firman diambilkan tatkala Tuhan Yesus hendak masuk ke Yerusalem menjelang kesengsaraan dan penyaliban. Tuhan menangis, Tuhan bersedih hati melihat bagaimana kota yang pernah begitu termasyur pada masa lalu kini telah hidup di dalam penderitaan. Penderitaan bukan hanya dalam hal jasmani, tetapi khususnya Tuhan Yesus menyoroti bagaimana mereka menderita secara rohani. Mereka tidak lagi mengerti apa yang seharusnya mereka usahakan, apa yang seharusnya mereka perjuangkan untuk dapat meraih damai sejahtera. Tuhan mengatakan betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ini menyiratkan bahwa bangsa itu sungguh tidak mengerti apa yang perlu, apa yang penting untuk orang dapat meraih damai sejahtera. Mereka telah keliru menempatkan prioritas-prioritas, sehingga dengan demikian mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk damai sejahtera. Kita ingin belajar melalui peristiwa ini untuk kita tidak juga terjebak di dalam cara hidup yang sama. Kita ingin dapat menempatkan apa yang terpenting untuk damai sejahtera kita. Itu yang kita usahakan, itu yang kita kejar, itu yang ingin kita raih bersama. Kala itu bangsa Israel, umat Yahudi, senantiasa mengharapkan Yesus. Mereka menanti-nantikan Yesus yang telah dijanjikan oleh para nabi sebagai Mesias. Tetapi mereka menempatkan pengharapan yang keliru. Yang pertama dikatakan, mereka ingin Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang menguntungkan hidup mereka. Misalnya, perihal mukjizat pemberian makan terhadap 5.000 orang. Mereka membayangkan, seandainya itu boleh aku alami, hidup setiap saat, makanan tersedia dengan begitu mudah oleh karena mukjizat Allah. Ia berharap Tuhan Yesus kembali melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka berharap agar Tuhan Yesus mau menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka, agar mereka makmur dari sisi kehidupan sehari-hari dengan makanan yang berlimpah. Juga mereka rindu Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan Yesus untuk dapat membebaskan mereka dari cengkeraman penjajah Romawi. Kekuasaan bangsa Roma membuat mereka tertekan.
membuat mereka menjadi masyarakat kelas bawah yang tidak bisa menunjukkan jati dirinya. Mereka ingin agar Tuhan berdiri sebagai pemimpin melawan penjajah, membebaskan mereka. Mereka yakin Tuhan mampu, Tuhan memiliki kuasa untuk itu, dan mereka menginginkannya. Tetapi juga mereka rindu pada kemasyuran kerajaan Israel. Mereka membaca sejarah bagaimana kerajaan itu begitu terkenal pada masa Raja Daud, pada masa Raja Salomo. Ketika itu bahkan Ratu Seba, kerajaan tetangga, begitu terpikat dengan berita yang terdengar sampai ke negerinya perihal kemasyuran, kemakmuran, kebijaksanaan yang ada di dalam kerajaan Israel. Sampai mereka datang untuk membuktikannya. Dan sungguh Ratu Seba terkesima dengan kebijaksanaan Raja Salomo. Ia sungguh terpana dengan kemakmuran, ketertiban, kebaikan kerajaan Israel. Itu yang mereka inginkan dari Yesus, agar Yesus mewujudkannya pada masa sekarang. Tetapi ternyata di sana Tuhan dapat melihat apa yang berkecamuk di dalam hati mereka. Tuhan kecewa. Bahkan dikatakan Yesus menangis. Sebuah ungkapan yang menyiratkan kekecewaan, kesedihan yang sangat dalam. Sang Putra Allah menangis. Saudaraku sekalian, mari kita berusaha jangan sampai Tuhan kembali menangisi kita. Kita ingin berusaha mengambil sikap yang benar menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak ingin menaruhkan pengharapan kita hanya kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Hal-hal yang sifatnya jasmaniah, badaniah semata. Kita tidak ingin memaksakan sebuah mukjizat agar itu terjadi dalam hidup kita untuk memperbaiki keadaan kita di muka bumi. Kita mungkin sedang terpuruk, kita mungkin sedang berada dalam kesesakan hidup, perjuangan yang melelahkan. Kita memang ingin lepas dari itu semua. Bukankah kita percaya Tuhan melihat segala sesuatunya? Tetapi marilah kita mohonkan. Yang pertama adalah untuk karunia-karunia rohani kita, damai sejahtera kita. Tuhan tidak kekurangan cara, bahwa meskipun kita berada di dalam kekurangan, penderitaan secara tubuh, damai sejahtera tetap bisa ditaruhkan bagi kita. Begitu juga saudara dan saudara yang terkasih, kita memang ingin hidup yang mapan, hidup yang damai dan sejahtera. Tetapi seringkali kita keliru memaknainya. Kita tidak ingin menjadi sejahtera dengan cara mengalahkan orang lain. Tuhan mampu memberikan kepada kita hidup yang tenang, hidup yang damai, tanpa kita memohon kepada Allah agar Allah menghukum orang-orang yang kita anggap telah bersalah kepada kita. Kita dapat mengalami hidup yang sejahtera tanpa harus kita meminta di hadapan Allah agar Allah membuat sengsara orang-orang yang telah menyengsarakan kita. Mari kita mohon kehadirat Allah agar Allah menaruhkan damai sejahtera yang sejati untuk hidup yang abadi. Kita juga tidak ingin untuk kita mengagung-agungkan perbuatan baik kita, meninggikan, menunjukkannya di hadapan Allah dengan harapan agar Allah menggantinya dengan kesejahteraan hidup, menggantinya dengan rezeki yang berlimpah, menggantinya dengan memulihkan kesehatan kita misalnya. Tuhan mengerti semuanya itu.
Kita tidak perlu mendesak Allah. Kita tidak perlu kemudian menuntut kehadirat Allah untuk Allah mengganjar kita. Tetapi jauh lebih baik apabila kita mengupayakan terus-menerus kesucian hati kita. Mengupayakan kita untuk menyadari dosa-dosa kita, untuk kita bertobat. Jauh lebih baik kita mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku orang berdosa, ampuni aku. Engkau mengerti apa yang telah kulakukan, hanyalah dosa dan kesalahan. Berbelas kasihlah kepadaku." Dengan cara begitu damai sejahtera ditaruhkan. Dan urusan duniawi Tuhan akan menyelesaikannya. Di sana di dalam nas juga disebutkan apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk damai sejahtera kita? Sesungguhnya itu tidak terletak kepada kekayaan, tidak terletak kepada keadaan kondisi tubuh kita ataupun kanan kiri kita. Damai sejahtera berasal dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita akan janji-janjinya, dan juga pendalaman kita akan nasihat-nasihatnya, akan firman-firmannya. Damai sejahtera senantiasa juga berasal dari pertobatan kita. Dengan kita bertobat, kita layak untuk menerima pengampunan. Dengan dosa-dosa diampuni, damai sejahtera kembali ditaruhkan. Ini adalah mukjizat yang kadang tidak kita sadari. Hidup kita menjadi tenang, hidup kita menjadi damai. Kita menyangka bahwa karena kita cukup dalam hal rezeki, bahwa kita dalam keadaan sehat. Tidak, saudaraku, damai sejahtera Allah yang mengaruniakan. Kita juga ingin untuk melakukan perubahan batin, untuk kita dapat senantiasa memikirkan Allah, untuk kita dapat senantiasa mengingat panggilan kita. Kita tidak ingin menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan kita ingin berusaha setiap saat untuk menjadi secitra serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih-Nya, dengan kegemarannya untuk menolong, dengan kebaikan hidupnya yang senantiasa bersedia mengampuni. Marilah kita buktikan kita memiliki iman, kita memiliki hati yang bertobat, kita memiliki tekad untuk memperbaiki batin kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita.